Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, sobat-sobat Langas Dimar dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri, di mana kisah misteri ini terjadi di Jawa Tengah. Sebelum melanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita saling mendoakan. Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini berawal dari pengalaman hidup, sebut saja Saudara Eko. Saudara Eko ini berdomisili di Jawa Tengah. Dan kali ini Saudara Eko ini menceritakan perjalanan hidup salah satu temannya yang bernama, sebut saja namanya Kasan. Kasan ini setelah menikah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Winda. Setelah 2 tahun usia Winda ini, Kasan ini memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia TKI, yang dimana Kasan ini bekerja di salah satu konstruksi bangunan di Brunei Darussalam. Singkat cerita, Kasan ini bekerjalah di Brunei tersebut, dan tidak terasa sudah hampir 2 tahun bekerja di Brunei. Kasan pun berkeinginan nanti setelah 2 tahun di Brunei, dia itu akan pulang ke Indonesia dan tidak akan kembali lagi di Brunei. Benar juga, setelah Kasan ini 2 tahun di Brunei, dia pulang ke Indonesia dan dia bicara sama istrinya kalau Kasan ini tidak akan kembali di Brunei lagi karena ingin membesarkan anaknya dan bekerja di tempat tinggalnya. Dan Kasan ini memutuskan untuk mencari pekerjaan di daerahnya Kasan ini. Setelah pulang dari Brunei itu, sudah 1 tahun Kasan ini hidup bersama anak istrinya, tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan di daerah tempat tinggal Kasan ini. Kasan ini memutar otak bagaimana supaya dia bisa mencukupi kehidupan sehari-hari anak istrinya ini, karena kebutuhan anak istrinya ini semakin meningkat dan Kasan sama sekali belum dapat pekerjaan, dan uang simpanan yang hasil dari Brunei itu semakin menipis. Dan pada malam waktu itu, Kasan ini teringat akan salah satu temannya yang sama-sama bekerja di salah satu konstruksi di Brunei. Itu juga ada orang Jawa. Akan tetapi temannya Kasan ini yang masih bekerja di Brunei tersebut, ini tempat tinggalnya berada di pesisir selatan Pulau Jawa, perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan disitulah Kasan ini berinisiatif untuk menghubungi temannya ini, supaya memberi alamat yang pada waktu itu temannya Kasan ini bercerita kalau di daerahnya itu ada seseorang. Beliau ini banyak dikunjungi orang yang dari luar kota untuk mencari kekayaan ekonomi. Setelah seminggu kemudian, akhirnya Kasan ini menghubungi temannya itu. Dan di situ Kasan ini berbincang-bincang di telepon
itu Kasan dikasih alamat, dan di mana alamat tersebut adalah sebut saja namanya Pak Sarna. Pak Sarna ini yang diceritakan temannya Kasan ini. Pak Sarna ini tinggalnya tidak jauh dari rumah temannya Kasan yang berada di Brunei ini. Setelah 1 minggu kemudian, Kasan ini akan pergi mencari alamat tersebut. Tapi tidak mungkin sendirian karena letaknya jauh di mana tempat tinggal Kasan dan Pak Sarna ini. Dan Kasan teringat akan temannya yang bernama Eko ini. Dan Eko ini sudah dipercaya sama Kasan karena Eko ini temannya Kasan sejak dari kecil. Akhirnya Kasan pun menemui Eko dan diajak untuk menemui Pak Sarna tersebut. Singkat cerita, Eko dan Kasan akhirnya menyewa mobil untuk menempuh perjalanan ke rumah Pak Sarna ini. Setelah nyampe di rumahnya Pak Sarna, Kasan ini bercerita panjang lebar tentang kehidupannya, tentang ekonominya. Dan akhirnya Pak Sarna ini meminta Eko dan Kasan ini untuk menginap di rumahnya Pak Sarna. Karena malam itu juga Pak Sarna itu akan menyiapkan sesajen, di mana sesajen itu nantinya akan dibawa ke tempat yang untuk ritual Kasan ini. Setelah menjelang malam, sekitar jam 12 malam, Eko ini disuruh menunggu di rumahnya Pak Sarna. Dan Pak Sarna sama Kasan ini berangkat ke tempat ritual yang jaraknya itu lumayan jauh dari rumahnya Pak Sarna ini. Di samping itu, sepeda motor ini cuma satu punyaan Pak Sarna ini. Kalaupun bawa mobil itu tidak mungkin bisa karena akan melewati jalan setapak. Akhirnya diputuskan Eko ini menunggu di rumahnya Pak Sarna. Singkat cerita, Kasan dan Pak Sarna berboncengan sepeda motor ke tempat ritual. Setelah melewati perjalanan, melewati kanan kiri ladang perkebunan milik warga dan melewati kebun bambu yang sangat liar, di situ ternyata masih jalan kaki lagi karena sepeda motor tidak memungkinkan untuk ke tempat ritual tersebut. Dan sepeda motor itu ditaruh dekat ladang bambu liar tersebut. Akhirnya Pak Sarna dan Kasan ini berjalan menyusuri pinggiran hutan bambu tersebut sambil membawa sesajen-sesajen yang dipersiapkan Pak Sarna ini. Dan disitulah akhirnya Pak Sarna dan Kasan ini sampai di salah satu tempat, di mana tempat itu seperti gua yang tidak terlalu besar. Dan di situ Pak Sarna ini mengajak Kasan masuk ke dalam gua. Dan Kasan pun melihat di sekitaran gua tersebut banyak sekali seperti bekas-bekas ritual seseorang, karena sesajen-sesajen itu banyak sudah berserakan. Setelah masuk ke dalam gua, akhirnya Pak Sarna ini menata sajen tersebut, dan salah satu yang ditata itu seperti kain hitam yang agak lebar, itu digelar seperti orang menggelar tikar atau karpet itu, dan di atasnya dikasih sajen-sajen, dan ada 2 dupa di situ ditancapkan di tengah-tengah sesajen tersebut. Dan di situ Pak Sarna ini berbicara sama Kasan, nanti Kasan ini akan sendirian di sini sampai pagi, sampai Pak Sarna menjemputnya. Kalau Pak Sarna belum menjemputnya ke sini, Kasan ini dilarang kemana-mana, harus di dalam gua tersebut apapun yang terjadi. Karena Kasan ini tekadnya sudah bulat,
Kasan pun mengiyakan, tidak masalah. Setelah ritual ini nantinya berhasil, 1 tahun setelah ritual ini, pas bulan purnama, Kasan ini harus kembali lagi ke gua ini untuk membawa 1 helai rambut, di mana rambut tersebut ditaruh atau ditinggal di gua ini. Dan Kasan pun bertanya untuk apa itu rambut itu. Dan Pak Sarna ini menjawab, di mana yang punya rambut yang dibawa Kasan ke sini nantinya itu akan menjadi penghuni atau pengikut makhluk penunggu di sini yang memberi kekayaan kepada Kasan. Dan Kasan pun tidak masalah, nantinya akan dicarikan tumbal orang jauh dari tempat tinggalnya Kasan. Setelah selesai berbicara antara Kasan dan Pak Sarna ini pulang, dan Kasan sendirian di gua tersebut. Waktu semakin malam, sekitar pukul 1 dini hari, Kasan ini sepertinya mulai diserang ngantuk. Tanpa dia sadari, Kasan ini akhirnya tertidur. Dan setelah tertidur, Kasan ini bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, Kasan ini didatangi makhluk. Makhluk tersebut gemuk besar, tapi agak pendek. Dan anehnya, makhluk tersebut berkepala babi. Dan makhluk itu ketawa. Tertawa terbahak-bahak melihat Kasan itu. Di samping berwajah babi, dia itu punya taring yang sangat besar. Dan makhluk tersebut berbicara sama Kasan, apakah sudah siap dengan segala risikonya. Kasan pun menganggukkan kepala. Dan makhluk tersebut semakin tertawa, terbahak-bahak. Sesaat kemudian, makhluk tersebut pergi dan menghilang. Dan tidak waktu yang begitu lama, Kasan ini sepertinya dibawa seseorang. Seseorang tersebut adalah hampir mirip dengan makhluk yang tadinya datang, tapi ini tinggi besar dan berkepala babi. Dan di situ Kasan ini diajak ke salah satu ruangan, di mana ruangan itu seperti penjara. Banyak jeruji besi di situ. Dan di dalam jeruji besi, di dalam seperti penjara itu banyak sekali orang-orang itu merintih kesakitan dan seperti kelaparan. Seperti orang minta tolong. Sakit, dia merasakan sakit. Dan di antara banyak orang tersebut, itu sepertinya Kasan ini mengenalinya. Ada beberapa orang di situ yang dikenalinya. Ternyata di situ itu ada istri dan anaknya. Kenapa ini anak istriku ada di sini? Dan yang mengejutkan Kasan ini terkejut. Di pojokan samping, berbaur dengan orang-orang itu adalah sosok Kasan sendiri ada di situ. Dan Kasan tersebut kaget, kenapa aku ada di situ? Dan Kasan pun bertanya sama penjaga ini tadi yang badannya besar itu. Dan penjaga ini menjawab, kalau itu anak istrimu dan kamu itu ada di dalam sini. Dan itu sudah ada di perjanjian kamu dengan raja kami. Dan makhluk itu menjelaskan, kalau Kasan ini sudah melakukan perjanjian dengan raja kami. Dan penjaga itu juga berkata, kalau bersekutu dengan raja kami, itu cuma memberi tumbal seumur hidup 1 kali. Dan itu harus
salah satu anggota keluarganya Kasan itu tinggal memilih antara istri, anaknya, atau Kasan sendiri. Dan Kasan ini terkejut. Ini seperti jebakan. Dikiranya Kasan ini nantinya tumbal itu bisa dicarikan orang lain. Ternyata ini adalah keluarga sendiri, bahkan dirinya sendiri. Tapi Kasan sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlanjur membuat perjanjian. Singkat cerita, akhirnya Kasan ini terbangun. Ternyata waktu itu sudah menjelang pagi. Dan sesaat kemudian muncullah Pak Sarna ini masuk ke dalam gua. Dan setelah masuk di dalam gua, Pak Sarna ini duduk di depan Sarna. Dan Sarna pun duduk di situ sambil mengusap-ngusap wajahnya yang baru bangun tadi. Dan anehnya, di samping Kasan ini tertidur, itu ada salah satu benda, di mana benda tersebut sebesar kelapa, dan benda itu berbentuk kepala babi dan terbuat sepertinya dari logam kuningan. Dan Pak Sarna pun menjelaskan kalau Kasan ini sudah berhasil dalam ritualnya semalam, dan nantinya benda itu nantinya akan dimiliki Kasan. Dan Pak Sarna ini mengarahkan bagaimana cara kerja Kasan nantinya. Pak Sarna ini bercerita, nanti kalau sudah di rumah, sewaktu kamu mau ritual di rumah, kain hitam ini kamu gelar di dalam ruangan, di mana ruangan tersebut tidak boleh sembarangan dimasukin orang. Setelah digelar di ruangan, itu harus menyiapkan sesajen seperti sesajen yang berada di gua ini. Dan di tengah sesajen itu ditaruhlah benda yang terbuat dari kuningan tersebut, ditaruh di tengah-tengahnya. Dan di atas benda yang berbentuk kepala babi itu, Kasan ini supaya menaruh lilin atau lentera di atas kepala babi itu. Singkat cerita, Kasan dan Eko ini akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, Kasan ini bercerita kepada istrinya. Apa yang dilakukan Kasan ini nantinya akan memakan tumbal atau korban jiwa, di mana tumbal tersebut adalah keluarganya sendiri. Dan beberapa hari kemudian berikutnya, akhirnya Kasan ini melakukan ritual pertama di dalam kamar itu. Dan setelah mempersiapkan segala sesuatunya, dan lilin yang di atas kepala babi itu dinyalakan. Dan ternyata Kasan ini tidak berubah menjadi babi seperti orang-orang bercerita itu, seperti babi ngepet. Tapi Kasan ini setelah ritual di dalam kamar tersebut, Kasan ini sepertinya kasat mata, tidak bisa dilihat orang. Dan sesekali Kasan ini mengeluarkan seperti suara babi. Dan akhirnya Kasan ini keluar rumah, mencari rumah-rumah yang sekiranya itu mempunyai uang atau harta benda yang banyak. Karena masih pertama kali melakukannya, Kasan ini mendekati salah satu rumah yang cukup besar dan tergolong kaya di kampungnya Kasan ini. Dia mendekati dan mengendus-ngendus dinding itu dengan suara-suara babi. Dan anehnya Kasan ini tidak bisa dilihat orang.
Setelah mengendus-ngendus tembok dinding rumah yang disinyalir punya banyak uang, Kasan ini akhirnya pulang. Setelah pulang, Kasan ini pengen membuktikan, dan dia langsung masuk ke kamar itu. Begitu masuk ke kamar, lilin itu ditiup Kasan. Lilin pun akhirnya mati dan Kasan akhirnya menjadi seperti manusia biasa, bisa dilihat orang lain. Dan Kasan pun akhirnya membuka kain yang tadinya digelar tadi sore. Itu ternyata itu banyak berserakan uang. Kasan pun kaget. Ternyata begini cara kerja babi ngepet. Singkat cerita, Kasan ini hampir setiap malam kalau ada waktu, dia itu pasti bergerilya di mana tempat-tempat yang disinyalir banyak uangnya, bahkan sampai ke tetangga-tetangga kampung. Setelah beberapa bulan kemudian, Kasan ini kehidupannya berubah drastis. Sebenarnya tetangga-tetangga Kasan, bahkan saudaranya ini curiga dengan kehidupan Kasan ini. Jangan-jangan Kasan ini tidak wajar kehidupannya. Pasti ada apa-apa, pasti melakukan sesuatu yang menyimpang. Tapi tidak ada yang berani berbicara sama Kasan atau bertanya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Kasan ini pengen menemui temannya yang bernama Eko, yang waktu mengantarkan ke rumahnya Pak Sarna dulu itu. Dia bercerita kepada temannya ini, pesugihan yang dianutnya ini berhasil membawanya kekayaan. Tapi Kasan ini tidak bisa hidup tenang dan merasakan kesedihan setiap hari. Apalagi di waktu malam hari melihat anak istrinya itu tertidur. Kasan ini sepertinya hatinya memberontak. Bahkan tidak jarang Kasan ini kalau tengah malam itu, karena Kasan ini sadar cepat atau lambat nantinya di antara bertiga ini, istrinya Winda dan Kasan ini akan menjadi tumbal babi ngepet itu. Kasan pun sadar hal itu. Dan Eko pun akhir-akhir itu kalau melihat Kasan ini sepertinya hidupnya tidak bahagia walaupun bergelimang harta. Jarang sekali Kasan ini mengeluarkan senyum, apalagi bercanda seperti dulu. Sebenarnya Eko ini kasihan sama temannya ini, tapi Eko ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah hampir menjelang 1 tahun semenjak ritual bersama Pak Sarna waktu itu, Kasan ini kesedihannya sudah tidak bisa terbendung lagi. Karena beberapa hari lagi adalah bulan purnama 1 tahun setelah bersekutu dengan makhluk babi ngepet tersebut. Setelah waktunya sudah hampir tiba, Kasan ini berpamitan kepada istrinya kalau dia akan menemui Pak Sarna. Dan Kasan ini berniat untuk menumbalkan dirinya sendiri. Dan sesampainya di rumah Pak Sarna, akhirnya Pak Sarna dan Kasan ini menuju ke tempat ritual yang dulu. Dan di tempat itu Pak Sarna dan Kasan akhirnya masuk ke dalam gua. Di dalam gua tersebut, Pak Sarna ini menanyakan rambut yang dulu diperjanjikan itu. Dan pelan-pelan akhirnya Kasan itu menjabut rambutnya sendiri dan diserahkan ke Pak Sarna. Pak Sarna pun kaget. Kenapa harus kamu? Kasan pun hanya diam dan tertunduk lesu, tidak menjawab apa-apa.
Dan Pak Sarna pun akhirnya menyadari mungkin Kasan ini terlalu sayang kepada keluarganya, tidak mungkin untuk menumbalkan anak istrinya. Akhirnya Pak Sarna dan Kasan itu kembali lagi ke rumahnya Pak Sarna, dan akhirnya Kasan ini pulang. Setelah sampai di rumah, itu sudah hampir larut malam, sudah jam 11 malam. Dan di waktu sampai di rumah, anak istrinya ini tertidur. Dan dia itu, Kasan ini, mendekati anak istrinya dan diciumi keningnya mereka berdua. Dan akhirnya Kasan ini tidur di tempat yang biasa ritual tiap malam itu. Pada pagi harinya, istrinya Kasan ini terbangun dan dia menemukan kalau mobil Kasan itu sudah terparkir, tapi dia tidak melihat suaminya berada di mana. Dan di situ akhirnya istrinya Kasan ini berinisiatif mencari ke dalam ruangan. Dan istrinya Kasan pun terkejut. Ternyata Kasan ini sudah meninggal di tempat ruangan itu. Setelah 5 tahun kematian Kasan ini, Eko ini sama sekali tidak pernah ke rumahnya Kasan, karena Kasan ini sudah meninggal. Dan terakhir kali setelah 5 tahun kematian Kasan ini, Eko ini tanpa sengaja itu ketemu dengan istrinya Kasan, di mana istrinya Kasan pada waktu itu bekerja di salah satu laundry atau jasa pencucian baju di daerahnya tempat tinggal Kasan ini. Eko pun sebenarnya kasihan, tapi mau bagaimana lagi, itulah perjalanan keluarganya Kasan dan istrinya, sudah menjadi resikonya. Cukup sampai di sini dulu cerita singkat dari Langes Dimar. Mudah-mudahan cerita ini atau konten ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Kita ambil sisi positifnya, singkirkan jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.